Semarang, tempatku belajar, tempatku cari ilmu untuk diamalkan. Ku harumkan namamu dengan giat belajar, berprestasi, berkarakter seperti Tuhan. Pendidikan Advent Semarang, jayalah selalu, jalankan terus misimu untuk masa depanku. Ku harumkan namamu dengan giat belajar, berprestasi, berkarakter seperti Tuhan. Majulah selalu, pas untuk selamanya. Hi, good afternoon everyone. How are you doing today? I hope you feel great today, stay healthy and be happy. Welcome back to our character building program. Before we start, let's pray in our heart. Amen. I'm going to tell you about today's character building schedule. The schedule at noon today is the leader is me from grade 12. Vision, mission and opening prayer will be read by Christian from grade 8. The special song will be performed by Putri from grade 10. And Pastor Risa will be the speaker. Now, we're going to sing I Have Decided to Follow Jesus. Vision, having the character of Christ Jesus, be successful in science and technology. Berkarakter seperti Yesus Kristus dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Mission, to manifest the belief of Adventist education and to like to serve. Mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. To develop the ability of students in order to be skillful in science and technology. Mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam pengetahuan dan teknologi. To motivate the student to be creative, successful, and be independent. Memotivasi peserta didik agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Let's pray. Father in heaven, bless us both in the character building program. Always bless. Amen.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semuanya baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang selalu menjadi bagian kita semua, sehingga kita boleh merasakan berkat Tuhan pada pagi hari ini melalui nafas kehidupan. Khususnya, pagi ini kembali kita boleh mengikuti satu program, yaitu Karakter Building Online Pendidikan Advent Semarang. Pagi ini, Karakter Building Program Pendidikan Advent Semarang adalah yang terakhir di semester 1 ini. Saya akan membawakan sebuah pelajaran sederhana yang saya beri judul Di Atas FF, PUBG, MLBB. Apa sih maksudnya FF, PUBG, MLBB? Bagi kita yang suka main game online pasti tahu istilah ini, FF, Free Fire, PUBG atau PUBG, Person Unknowns, Battleground, MLBB, Mobile Legend, Bang Bang. Nah, ketiga game online ini saya coba cari tahu di Google, saya searching, saya dapati inilah ketiga game online yang paling laris di dunia. Nomor satunya FF, Free Fire, nomor duanya PUBG, nomor tiganya Mobile Legend. Nah, bicara tentang game online ini, nah saya mencoba mengingat kembali. Dulu waktu saya masih SD, itu game masih dalam bentuk gamebot. Nah, saya dulu senang sekali bermain gamebot. Kalau teman-teman tahu gamebot ya, ada gambarnya ini. Nah, gamebot ini dulu sering permainannya adalah Tetris, ya, kotak-kotak yang disusun turun ke bawah begitu. Kemudian ada juga kapal perang. Saya ingat dulu suka main itu dan saya minta ke mama saya pengen dibelikan gamebot. Nah, saya punya seperti itu. Kemudian untuk video games, video game itu dulu ada Nintendo namanya. Nah, seperti ada di gambar, kasetnya kotak besar,
Dan saya ingat salah satu permainan yang saya senangi di Nintendo saat itu adalah Super Mario. Kalau kita pernah dengar lagunya. Nah, seperti itu kira-kira Super Mario. Kemudian ada lagi yang lebih canggih, yaitu namanya Sega 16 bit dulu. Jadi kasetnya lebih kecil dan gambarnya lebih nyata daripada Nintendo. Kemudian baru muncul di sana ada PlayStation, PS1. Saya waktu itu sudah SMP. Nah, saya suka main soccer ya, sepak bola, yaitu FIFA dulu ada Winning Eleven, kemudian PS2, PS3 dan seterusnya di sana. Nah, sekarang yang lagi ngetren adalah game online. Banyak orang bermain PUBG, FF, Mobile Legends. Kenapa? Karena mudah didapat. Di masing-masing kita yang punya smartphone, kita tinggal unduh atau download, kita bisa dapatkan game online ini dan praktis kita bisa mainkan. Nah, saya mau memberitahukan kepada kita. Mau tidak mau, kita akan menghadapi yang namanya game online. Artinya, dimanapun pasti akan ada. Tetapi, saya mau katakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita mainkan, tanpa kita sadari itu mempengaruhi pikiran kita. Itu mempengaruhi karakter kita. Apa yang kita tonton di TV, setiap hari kita menonton itu, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita atau karakter kita. Makanya, kalau teman-teman nonton TV, ada di bagian bawah itu keterangan RBO ya. R remaja, BO bimbingan orang tua, ada yang 13, artinya yang boleh nonton ini plus 13 tahun ke atas. Jadi ada keterangan-keterangan seperti itu. Kenapa? Karena tontonan itu mempengaruhi kita, anak-anak. Sehingga ketika menonton itu, kalau tanpa ada arahan, maka akan mempengaruhi karakter atau perilaku kehidupan. Begitu juga ketika bermain game online. Nah, permainan-permainan sekarang ini banyak yang berhubungan dengan yang namanya perang-perangan, kemudian pukul-pukulan, kemudian tembak-tembakan. Nah, ketika setiap hari bermain game online, tanpa ada sesuatu yang membentengi diri, maka setiap hari itu akan masuk yang namanya menembak, yang namanya memukul, yang namanya menggunakan pedang, yang namanya menusuk orang, menjadi sesuatu hal yang biasa meskipun itu hanya di online, tanpa secara langsung. Nah, itulah sebabnya saya mau sampaikan bahwa game online itu mempengaruhi karakter kita. Bukan berarti saya katakan bahwa yang namanya bermain game online itu tidak boleh. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada satu berita. Ada seorang pemuda di Selandia Baru, kalau kita pernah dengar ceritanya, dia menembak rombongan orang pada saat itu. Kemudian dia ditangkap polisi. Dan setelah ditanya, kenapa kamu tembak semua orang? Apa jawabnya? Dia bilang terobsesi dengan salah satu game online, yaitu yang nomor 1, FF, Free Fire. Apakah bermain Free Fire salah? Saya katakan tidak begitu. Apakah bermain Mobile Legends salah? Saya katakan tidak begitu. Akan tetapi yang menjadi sesuatu yang salah ketika bermain game online tanpa mengingat waktu. Lebih banyak waktu kita di dalam keseharian kita untuk bermain game online, mengabaikan belajar, mengabaikan ibadah, mengabaikan membantu orang tua, itu yang salah. Nah, kemudian kalau misalnya hanya sebentar saja, tetapi perlu adanya benteng di dalam diri. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan bahwa game yang ada pada saat ini bisa mempengaruhi karakter kita, sehingga tanpa kita sadari kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak masalah ya saya nembak orang, tidak masalah saya pukul orang. Kenapa? Setiap hari pikiran kita dipenuhi atau dimasuki dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita mainkan. Itulah sebabnya bagi kita semua, teman-teman yang sedang menyaksikan program ini, apa yang saya buat dalam judul Di Atas FF, PUBG, MLBB, itu artinya adalah dari semua game online yang kita mainkan di sana harus ada yang lebih di atas, harus ada yang nomor 1. Apa itu?
tentunya adalah Tuhan melalui firman-Nya. Saya mencoba untuk membagikan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan, "Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Orang-orang muda dapat mempertahankan dirinya untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Meskipun mereka bermain game online, meskipun mereka menonton televisi, apapun yang mereka lakukan kalau mereka sudah dibentengi oleh firman Tuhan, maka mereka akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan. Jadi teman-teman semua, biarlah waktu kita itu jangan diprioritaskan untuk hal-hal yang tidak baik. Bermain game online oke, tetapi biarlah kita ingat waktu kita untuk belajar juga, untuk beribadah, untuk berinteraksi sosial, untuk membantu orang tua, dan untuk melakukan segala sesuatu yang lain yang tentunya bukan hanya untuk bermain game online. Dan ingat, apa yang kita mainkan itu mempengaruhi pikiran kita. Itulah sebabnya setiap hari orang-orang muda harus membentengi dengan firman Tuhan, dengan doa kepada Tuhan. Inilah yang dapat membuat kita menjadi kuat. Setiap hari kita main game online, setiap hari juga kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Itulah sebabnya kalau kita tidak dibentengi oleh firman Tuhan, maka kita pun akan terpengaruh menjadi pribadi-pribadi yang berperilaku jahat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, semoga melalui pekabaran yang sederhana ini, di atas FF, di atas PUBG, di atas MLBB adalah Tuhan yang menjadi prioritas. Adalah firman Tuhan yang harus mengisi hidup kita. Sehingga ketika kita menonton TV dan bermain game online, kita sudah dikuatkan. Dan ingat bahwa permainan itu adalah sebuah permainan saja. Dan itu jangan sampai mempengaruhi pikiran kita, karakter kita, dan perilaku kita. Kalau kita sudah dibentengi oleh firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan dalam situasi apapun. Semoga melalui pekabaran pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan, dan tentunya menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena di jam karakter building online ini, kami boleh mendapatkan berkat melalui pelajaran sederhana, di mana kami diajarkan untuk memprioritaskan Tuhan di dalam waktu-waktu kami. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Apa yang kami tonton, apa yang kami mainkan itu mempengaruhi karakter kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh mengisi hari-hari kami dengan firman Tuhan yang akan membentengi hidup kami, sehingga kami dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua, khususnya para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kiranya diberkati dengan berkat kesehatan, dengan berkat kesejahteraan, dan sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati para siswa pendidikan Advent Semarang, diberikan hikmat surgawi agar selalu berhikmat, memiliki kecerdasan di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati para guru, staf, karyawan, agar kami juga semua terberkati. Dan kiranya pendidikan Advent Semarang ini semakin maju di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you for the wonderful works of God. Always remember God and do not forget how great His sacrifice for us, because His power is above all. So we must surrender our lives to Him. Praise the Lord, we have done our character building program today. May God be with us now and forever. See you and God bless.